Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata UAS atau Ustadz Abdul Somad ternyata ditolak di Eropa, guys. Tidak hanya ditolak di Singapura, di Eropa dan Timor Leste juga ditolak, guys. Wow, 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 wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa UAS ini ditolak di mana-mana, ditolak di Eropa, ditolak di Amerika, ditolak di Timor Leste dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Sementara di Konoha, UAS atau Ustadz Abdul Somad ini diagung-agungkan, dianggap pemuka agama yang sangat-sangat luar biasa, pemuka agama yang sangat-sangat berkarismat, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ceramah-ceramah daripada Pak UAS ini ngawur gitu? Apakah ceramah-ceramahnya itu tidak saintifik? Apakah ceramah-ceramahnya itu mengajak orang untuk tidak berpikir rasional ya? Apakah ceramah-ceramahnya itu sudah primitif, kampungan dan lain sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan ya, tidak hanya Pak UAS ini ya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu kalau saya perhatikan ada satu persamaan dan persamaan mereka ini ya rata-rata template gitu ya. Dan menurut saya ini sangat-sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ada satu persamaan di antara mereka ya. Mau Pak UAS, UWA, ya rata-rata pemuka agama di Konoha itu ya, Ustadz Mansur dan lain sebagainya ya. Ada satu yang jarang diketahui seputar pemuka agama atau penceramah di Indonesia. Apa itu? Pemuka agama atau penceramah-penceramah yang ada di Konoha itu seperti UWA, UAS, dan sebagainya, kalau saya perhatikan tuh, mereka jarang mengatakan kalimat, "Saya tidak tahu." Jarang banget. Apapun yang ditanya sama mereka, mereka pasti jawab. Mau psikologi, antropologi, ya, kemudian sains, dan sebagainya. Mereka pasti jawab. Itulah alasannya kenapa kalau kita tanya tentang sains terhadap pemuka agama, jawabannya ngawur ya. Sama seperti UAS misalnya. UAS ini kan pernah bahas tentang fenomena bulan terbelah. Dia mengatakan bahwa di bulan itu ada retakan. Ya, ternyata diteliti oleh NASA, saudara-saudara, bulan itu terbelah. Tapi pada faktanya enggak. Kalau bulan itu terbelah, maka akan ada bencana di bumi, guys. Ya, yang menentukan gravitasi bumi itu kan bulan. Itulah alasannya kenapa ya pelaut itu ya mengikuti arah bulan gitu ya. Itu ada istilah pasang dan surut. Tapi ya Ustadz Abdul Somad tidak pernah bahas masalah ini dari sudut pandang keilmuan. Dia terabas terus gitu ya, walaupun itu bukan bidangnya. Harusnya kan yang bisa menjawab ini kan kaum intelektual, kemudian kaum akademis ya. Itu ya. Kenapa? Karena mereka mengetahui dan mereka membaca data gitu ya. Sementara Pak Ustadz Abdul Somad ini bahas tentang fenomena bulan terbelah tapi dia tidak punya data, nggak pernah memberikan data. Ustadz Adi Hidayat juga seperti itu ya, bahas tentang fenomena Big Bang ya. Big Bang yang berbentuk trompet. Ngaco. Ngaco deh pokoknya. Ya harusnya kalau misalnya pemuka agama bahas tentang yang namanya sains itu, harus ngambil data dong ya. Baca dulu, minimal baca dulu ya, buka ChatGPT apa segala macam ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Apakah ini rasional atau tidak? Itu kalau seperti itu. Kemudian yang kedua itu, pemuka-pemuka agama atau penceramah-penceramah yang ada di Konoha itu, mereka rata-rata tidak netral. Terutama ya kalau berurusan dengan Israel versus Palestina, mereka nggak bakal netral ya. Mereka pasti akan berpihak pada satu negara. Mereka sentak mengatakan dukungan mereka terhadap uh, Palestina, walaupun ya kita nggak tahu siapa yang salah, entah Israel yang salah, entah Palestina yang salah. Kita kan jauh kan, kita nggak lihat yang sebenarnya kan. Kita nggak tahu fakta yang sebenarnya di sana ya, di Timur Tengah sana ya. Karena gini guys, kebenaran itu tidak bisa ditebak. Kadangkala kebenaran itu berpihak pada musuh kita. Ada yang seperti itu. Kebenaran itu ada pada
musuh kita, kadang seperti itu ya. Kadang kita berpikir bahwa contoh misalnya nih ya, di Konoha itu kan ada banyak kasus-kasus tuh ya, seperti misalnya kasus kopi sianida. Dulu tuh rame banget ya. Banyak tuh warga Konoha menghujat Jessica ya. Banyak tuh yang menghujat, tapi sekarang ini sudah mulai didukung kan. Jadi kita nggak tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa, nggak tahu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dari luar gitu. Jadi kalau saya perhatikan pemuka-pemuka agama di Konoha itu hanya melihat dari luar-luarnya aja gitu, malas membaca ya. Ya mereka rajin membaca, tapi membaca kitab suci doang ya. Ya kitab suci mereka aja yang mereka baca-baca terus. Ya itu bukan membaca namanya, itu namanya mendoktrin ya. Jadi kalau membaca itu ya baca semua ilmu pengetahuan dong ya. Ngomong pakai data gitu ya. Kenapa? Karena itu yang namanya disiplin ilmu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Abdul Somad ini dilarang di Timur Leste? Ternyata dia dilarang di Timur Leste dan di Eropa, guys. Untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini agak sulit pertanyaannya, maka kita tanyakan sama Mbak AI. Kenapa saya tanya sama Mbak AI? Karena Mbak AI itu tidak punya agama. Nggak mungkin dia berpihak. Oke? Langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama UAS nggak? Ustadz Abdul Somad. Kenapa dia dicekal atau dilarang di Timur Leste dan di Eropa? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Gua pengen lu jawab dengan jujur. Jangan berbelit-belit. Oke, terima kasih. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad memang pernah mengalami larangan masuk di beberapa negara, termasuk di Timor Leste dan beberapa negara di Eropa. Alasan umumnya berkaitan dengan dugaan penyebaran paham ekstremisme Wow. atau intoleransi, serta adanya kekhawatiran bahwa ceramah-ceramahnya bisa memicu ketegangan sosial atau konflik di masyarakat setempat. Tentu saja ini tergantung kebijakan masing-masing negara dan penilaian otoritas mereka. Semoga penjelasan ini membantu. Wow, 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 luar biasa. Lalu kalau misalnya nih, tar dulu. Kalau misalnya nih Ustadz Abu Somad ini menyebarkan yang namanya paham ekstremisme gitu. Lalu kenapa di Indonesia masih dibiarkan berceramah gitu? Kan ini kan berbahaya sekali ya bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menurut lu gimana? Tolong jawab dengan jujur, tanpa basa-basi, tanpa berpihak. Ya, terima kasih. Nah, memang di Indonesia konteksnya beda. Di sini ada kebebasan berpendapat dan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Jadi meskipun ada kontroversi, otoritas di Indonesia cenderung mempertimbangkan kebebasan tersebut. Selain itu, ada juga mekanisme lain seperti pengawasan dan klarifikasi untuk memastikan bahwa isi ceramah tidak melanggar norma kebangsaan. Tar dulu ya. Di Eropa dilarang berceramah Ustadz Abdul Somad karena menyebarkan ekstremisme. Itu kan kata lu tadi ya, itu premis pertama. Kemudian di Timor Leste juga. Kita tahu bersama bahwa Eropa itu kan lebih maju daripada Indonesia. Berarti pemikiran Eropa itu kan lebih maju juga kan. Nah, kenapa kita tidak mengikuti pemikiran negara yang lebih maju? Apakah ini alasannya? Kenapa di Indonesia itu sering terjadi yang namanya persekusi rumah ibadah Kristen ya, kemudian gereja, larangan pembangunan rumah ibadah dan sebagainya? Apakah ini sebenarnya yang jadi pemicunya? Tolong jawab jujur ya, tanpa basa-basi. Lu harus belak-belakan. Terima kasih. Pertanyaanmu memang kompleks dan menarik. Memang benar bahwa negara-negara di Eropa punya standar tertentu dalam hal toleransi dan pencegahan ekstremisme yang mungkin berbeda dengan pendekatan di Indonesia. Namun konteks budaya, sosial, dan sejarah di Indonesia juga mempengaruhi kebijakan dan dinamika di sini. Jadi perbedaan ini bukan semata-mata soal kemajuan, tapi juga tentang nilai-nilai dan dinamika lokal. Tar. Gini, ibaratkan ini makanan nih ya. Misalnya nih ada roti ya. Terus orang Eropa mengatakan, oh ini rotinya sudah kadaluarsa, sudah berbahaya untuk dimakan. Lalu kenapa orang Indonesia mengatakan, oh ini aman kok dikonsumsi, oh ini bagus kok. Padahal standar kesehatan atau teknologi Eropa itu lebih maju untuk mengecek apakah makanan ini kadaluarsa atau tidak. Itu cuma perumpamaan ya, tolong jawab dengan jujur. Terima kasih. Iya, analoginya cukup menarik. Memang perbedaan standar itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks budaya, kebiasaan, dan regulasi setempat. Di Indonesia, kadang-kadang standar itu lebih fleksibel karena dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan kondisi tertentu. Sedangkan di Eropa, karena regulasi dan teknologi yang lebih ketat, standar itu lebih ketat pula. Berarti orang Eropa itu
lebih alergi terhadap makanan basi, sementara Indonesia nggak terlalu alergi. Itu berarti ya jawaban singkatnya. Jangan muter-muter dong, jawab dengan jujur. Iya, bisa dibilang begitu. Memang ada perbedaan tingkat toleransi dan standar di masing-masing tempat. Jadi singkatnya memang ada kecenderungan bahwa orang Eropa lebih ketat dalam hal itu, sementara di Indonesia mungkin lebih fleksibel. Oh, berarti Itu intinya. saking fleksibelnya orang Indonesia, mereka makan roti yang kadaluarsa gitu ya, kemudian melahap ceramah-ceramah yang kadaluarsa, melahap ceramah-ceramah yang sudah tidak relevan, yang berbau intoleransi dan sebagainya, ujung-ujungnya mencret dong ya kalau ibaratkan roti. Ya nggak sih? Tolong jawab dengan jujur. Memang ada sisi risiko dari fleksibilitas itu, karena bisa saja hal-hal yang kurang sehat atau tidak sesuai bisa tetap beredar. Tapi tentu saja banyak juga upaya untuk menjaga keseimbangan, baik dari sisi regulasi maupun kesadaran masyarakat. Intinya memang perlu keseimbangan dan kewaspadaan, biar nggak sampai Lu mau muter-muter, lu nggak to the point ya. Jadi gini, berarti itulah alasannya kenapa Indonesia itu banyak kasus-kasus intoleransi. Jawab iya atau tidak. Jangan muter-muter kayak Pak Anies. Iya atau tidak. Terima kasih. Iya, bisa dibilang begitu. Memang ada kaitannya antara fleksibilitas dan potensi intoleransi di Indonesia. Tapi tentu saja ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Jadi memang ada hubungannya, tapi bukan satu-satunya penyebab. Oke. Jadi gini, berarti kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia itu erat hubungannya dengan isi ceramah-ceramah daripada pemuka agama yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat kita itu sadar hal seperti ini atau tidak? Apakah pemerintah juga sadar atau tidak? Lalu kalau pemerintah misalnya sadar, kenapa mereka tidak mau menertibkan hal seperti ini? Tolong jawab dengan jujur. Iya, banyak masyarakat dan pemerintah yang memang sadar akan isu ini. Namun penerapan kebijakan itu juga melibatkan banyak pertimbangan seperti politik, sosial, dan budaya. Kadang-kadang ada kompromi atau tekanan tertentu yang membuat pemerintah lebih hati-hati dalam bertindak. Jadi memang ada kesadaran, tapi implementasinya bisa jadi lebih kompleks. Bagaimana dengan Timur Leste? Kenapa Timur Leste itu mirip sama Eropa gitu? Kenapa standar mereka tinggi? Apa alasannya? Apakah ini bertanda bahwa Timur Leste itu mereka itu sangat-sangat toleransi? Tolong jawab dengan jujur. Timor Leste memang punya pengaruh sejarah dari masa penjajahan Portugal yang berdampak pada nilai-nilai dan standar mereka. Tapi bukan berarti mereka selalu lebih toleran atau lebih tinggi standarnya dalam segala hal. Ada banyak faktor yang memengaruhi kebijakan mereka, termasuk konteks lokal dan dinamika politik. Jadi ini lebih soal keseimbangan dan konteks masing-masing. Oke. Berarti kalau misalnya ini menurut data nih ya, tolong jawab dengan jujur ya. Menurut data, siapa yang paling toleran? Timur Leste apa Indonesia? Tolong jawab dengan jujur. Kalau dilihat dari data dan berbagai studi, memang masing-masing negara punya keunikannya sendiri. Secara umum, Timor Leste cenderung lebih ketat dalam beberapa aspek toleransi, terutama karena pengaruh sejarah dan kebijakan tertentu. Namun, Indonesia juga punya banyak inisiatif toleransi, meskipun tantangannya berbeda. Jadi, sulit untuk menentukan secara mutlak siapa yang lebih toleran, karena tergantung konteks dan aspek yang dilihat. Kalau misalnya nih ya dikasih penilaian misalnya 1 dari 10 gitu, Indonesia berapa nilainya? Kemudian Timor Leste berapa nilainya? Tolong jawab dengan jujur belak-belakan. Kalau kita harus kasih angka secara umum, mungkin Indonesia bisa punya nilai yang bervariasi tergantung konteks dan wilayahnya, mungkin sekitar 5 atau 6 dari 10, sementara Timor Leste bisa lebih tinggi di beberapa aspek, mungkin sekitar 7 dari 10. Tapi tentu saja ini hanya gambaran kasar dan bisa sangat bervariasi tergantung pada aspek yang kita nilai. Wow. Luar biasa. Negara seumuran Jagung ternyata sudah lebih toleransi daripada Indonesia. Kemudian selain itu, apakah Timor Leste ini menyesal pindah dari Indonesia? Banyak orang mengatakan bahwa Timor Leste menyesal pindah dari Indonesia. Apakah ini cuma propaganda? Kalau saya perhatikan di channel-channel YouTube, kalau saya perhatikan itu ya banyak spekulasi, banyak semacam opini yang mengatakan bahwa Timor Leste itu menyesal pindah dari Indonesia. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jawab dengan jujur. Memang
ada berbagai pendapat soal ini. Secara umum, Timor Leste sebagai negara merdeka punya identitas dan jalan sendiri yang mereka bangun. Ada memang beberapa pihak yang berpendapat bahwa mereka mungkin menyesal, tapi banyak juga yang merasa bahwa kemerdekaan itu memberi mereka kesempatan untuk membangun identitas dan kedaulatan sendiri. Jadi pandangannya cukup beragam dan tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Jadi gini, kalau misalnya ya, saya perhatikan di Indonesia itu ada channel YouTube atau propaganda-propaganda segala macam gitu ya, yang mengatakan bahwa Timur Leste itu menyesal pindah dari Indonesia. Apakah ini semacam propaganda supaya tidak ada orang yang mengikuti, tidak ada provinsi yang mengikuti jejak daripada Timor Leste ini seperti misalnya Papua, supaya Papua tidak mengikuti jejak Timor Leste, kemudian Aceh, kemudian Sumatera, kemudian provinsi-provinsi lainnya? Tolong jawab dengan jujur. Gue cuma bertanya ya, saya tidak berpihak ya. Gue cuma penasaran. Tolong jawab dengan jujur. Memang ada kemungkinan bahwa beberapa narasi itu digunakan sebagai bagian dari strategi tertentu untuk menjaga stabilitas atau menghindari munculnya gerakan separatis di daerah-daerah lain. Tapi tentu saja setiap narasi juga punya latar belakang yang kompleks dan tidak selalu bisa digeneralisasi. Jadi memang penting. Berarti secara tidak langsung orang Indonesia itu berpikir ketika Timur Leste pisah dari Indonesia, ketika mereka memisahkan diri, itu sakit banget ya. Itu seperti menghina kekuatan tentara Indonesia berarti ya. Kenapa mereka bisa pisah gitu ya. Itu sakit nggak sih? Sakit nggak? Menurut kamu gimana? Ya, peristiwa pemisahan Timor Leste memang meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang Indonesia dan tentu saja menimbulkan perasaan sakit, kecewa, bahkan perasaan terhina bagi sebagian orang. Itu bagian dari sejarah yang cukup kompleks dan emosional, jadi wajar kalau ada rasa sakit dan kekecewaan itu. Jadi kalau misalnya nih Timor Leste itu nanti misalnya 20 tahun atau 30 tahun lagi setara dengan Singapura misalnya, setara dengan Australia misalnya, jadi negara maju misalnya, apakah akan banyak kemungkinannya ya, jika ya kemungkinannya provinsi-provinsi Indonesia itu yang mengikuti jejak Timor Leste, mereka memisahkan diri dari Indonesia. Bagaimana menurut AI? Tolong jawab dengan jujur. Itu memang spekulasi yang cukup kompleks. Secara teori, kalau Timor Leste nantinya berkembang pesat dan menjadi negara maju, memang bisa saja memunculkan perbandingan atau aspirasi dari wilayah lain. Tapi faktor-faktor seperti stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta dinamika internal masing-masing daerah juga sangat memengaruhi. Jadi, kemungkinan itu ada, tapi tidak bisa dipastikan secara pasti. Semua tergantung pada banyak aspek yang saling terkait. Berarti konten-konten YouTube yang ada di Indonesia itu seperti misalnya konten yang mengatakan bahwa Timur Leste itu miskin, Timur Leste itu nyesel pindah dari Indonesia, Timur Leste itu nyesel pisah dari Indonesia, Timur Leste itu amburadul, berantakan, ya pengen balik lagi ke Indonesia dan sebagainya. Itu berarti propaganda ya, supaya tidak ada provinsi yang mengikuti jejak Timor Leste, supaya tidak ada provinsi di Indonesia yang memisahkan diri dari Indonesia. Iya nggak sih? Iya, bisa dibilang bahwa sebagian konten memang punya tujuan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kesatuan dengan menonjolkan sisi negatif atau tantangan yang dihadapi Timor Leste. Tapi tentu saja setiap informasi juga punya nuansa dan konteks yang lebih luas, jadi memang penting untuk selalu kritis dan melihat berbagai sudut pandang. Oke. Kalau saya perhatikan orang Timor Leste itu kan rata-rata kan nggak nyesal pisah dari Indonesia. Mereka bersyukur pisah dari Indonesia. Iya nggak sih? Secara keseluruhan seperti itu kan? Iya, banyak juga orang Timor Leste yang memang merasa bersyukur dengan kemerdekaan mereka dan melihatnya sebagai langkah penting untuk membangun identitas dan kedaulatan sendiri. Tentu saja pengalaman dan pandangan mereka beragam, tapi secara umum banyak yang memang melihat pemisahan itu sebagai sebuah pencapaian. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan banyak yang memang merasa puas dengan keputusan itu. Ya banyak konten kreator ataupun orang yang nge-vlog di Timor Leste itu, mereka membocorkan ternyata di Timor Leste itu makan siang gratis itu sudah 10 tahun berjalan ya. Kemudian kalau ada orang sakit berobat gratis, yang lansia dikasih
duit, ya kemudian setiap rumah tangga diperhatikan, ya kemudian SPP sekolah gratis dan lain sebagainya. Apakah benar atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Secara umum memang ada kebijakan di Timor Leste yang mendukung layanan sosial seperti itu, termasuk program bantuan untuk lansia, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan yang terjangkau. Namun tentu saja efektivitas dan pelaksanaannya bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan tantangan yang dihadapi. Jadi secara garis besar memang ada upaya ke arah itu, tapi implementasinya bisa berbeda-beda. Oh, oke ya. Berarti itu artinya ya, lu jawab jujur dong ya. Itu artinya kalau misalnya Timor Leste menolak Ustadz Abdul Somad, itu artinya mereka sudah lebih protek atau lebih maju satu langkah daripada Indonesia, iya kan? Tolong jawab jujur dong. Bisa dibilang begitu dalam konteks tertentu, karena keputusan untuk menolak memang mencerminkan standar dan kebijakan yang lebih ketat terkait toleransi dan keamanan. Namun, tidak selamanya hal itu berarti mereka lebih maju dalam semua aspek. Setiap negara punya keunikan dan tantangannya sendiri. Jadi bisa dibilang ada kemajuan di satu sisi, tapi juga ada konteks lain yang perlu dipertimbangkan. Berarti pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia itu ya, nggak semuanya tapi ya, rata-rata kan prinsipnya seperti UAS atau Ustadz Abdul Somad ini. Nah, kalau misalnya banyak pemuka agama seperti ini nanti di Indonesia terus-menerus gitu ya, apakah Indonesia itu akan pecah, bubar karena masalah intoleransi? Tolong jawab dengan jujur. Ini memang pertanyaan yang kompleks. Potensi intoleransi tentu bisa menimbulkan ketegangan, tapi Indonesia juga punya fondasi keberagaman dan toleransi yang kuat. Kalau ada upaya untuk menjaga dialog, edukasi, dan saling pengertian, tentu saja Indonesia bisa tetap kokoh sebagai bangsa yang bersatu. Jadi, kuncinya ada pada bagaimana kita mengelola perbedaan dan membangun harmoni bersama. Kenapa, mohon maaf ya, kenapa ceramah-ceramah pemuka agama di Indonesia itu, ya kalau saya perhatikan itu nggak semuanya tapi ya ada yang berbau tentang yang namanya intoleransi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini disengaja pemerintah? Kenapa pemerintah tidak menertibkan? Kenapa tidak ada regulasi yang mengatur ini? Memang ada banyak faktor yang memengaruhi seperti latar belakang sosial, politik, dan budaya. Terkadang ceramah yang berbau intoleransi muncul karena perbedaan interpretasi ajaran atau mungkin juga karena kepentingan tertentu. Pemerintah sendiri memang punya upaya untuk mengatur, tapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan menjaga harmoni. Jadi ini memang proses yang berkelanjutan dan penuh dinamika. Gue lagi bikin konten nih, konten YouTube. Lu bisa closing nggak? Tolong closing dong. Siap. Oke, jadi intinya kita udah bahas banyak hal nih. Semoga aja kontennya makin keren dan bermanfaat buat semua. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan tetap pantau terus channel ini ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan tetap semangat.